Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Berjumpa lagi bersama Kakak Feby, Kakak Wika, dan Kakak Desi di ibadah online PK Smart Efrata Andonoho. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Ya adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita mengambil waktu untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, ya adik-adik, kakak jemput semuanya bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita mengangkat pujian, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Ya adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Dipersilakan kepada Bapak Henok untuk memimpin kita dalam doa. Dipersilakan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu yang terus terjadi dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan yang boleh dialami oleh anak-anak sekolah minggu kebaktian remaja-Mu. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengambil bagian dalam ibadah Smart pagi hari ini. Tuhan, biarlah ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya adik-adik, dipersilakan duduk. Ya, kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sungguh baik di dalam kehidupan kita. Dia mau mengampuni segala kesalahan kita. Allah tetap setia mengasihi kita semuanya sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat pujian, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, apa yang baik, apa yang jahat. Oh
berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Kita ulang lagi sekali lagi lagu ini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Ya adik-adik, kini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita mengangkat satu pujian kembali, yaitu Ku Mau Seperti Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dipersilakan kepada Kakak Priska untuk berdoa untuk pembacaan firman. Dipersilakan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan memberikan firman, biarkan ia dapat berkat kata studi dan kehendak-Mu. Ya Bapa, untuk kami yang akan mendengarkan, Tuhan Yesus saja memberkati. Diamkan suara-suara dalam hati kami, sehingga firman-Mu ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dengar sempurnakan seperti doa Bapa kami yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik dan selamat pagi. Nah, pagi hari ini kita ketemu kembali dalam sekolah minggu online, dan kakak di sini akan bercerita mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu adik-adik persiapkan Alkitab masing-masing di rumah. Kemudian kita buka Kejadian pasal 18 ayatnya yang ke-21. Kejadian pasal 18 ayatnya yang ke-21. Jika adik-adik di rumah sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Nah, adik-adik, di sini timbul beberapa pertanyaan. Apa sih yang membuat Tuhan turun melihat ke bumi? Berkelakuan apa sih orang-orang yang ingin Dia lihat? Apa yang ingin Tuhan ketahui mengenai hal ini? Untuk itu, adik-adik, kakak sudah menyiapkan
video mengenai kota Sodom dan Gomora. Selamat menyaksikan. Suatu hari, Tuhan dan 2 malaikatnya turun dari surga ke bumi dengan membawa pesan. Tuhan berkata akan menghukum kota Sodom dan Gomora karena telah banyak berbuat jahat. Lalu berangkatlah kedua malaikat itu ke kota Sodom dan Gomora untuk mengetahuinya. Abraham berdoa kepada Tuhan agar kota Sodom tidak dihukum karena di sana masih ada orang benar. Abraham berdoa agar kota Sodom tidak dihukum jika ada 50 atau 45 atau 40 atau 30 atau 20 atau 10 orang benar. Tuhan berkata tidak akan menghukum kota Sodom jika di sana masih ada 10 orang benar. Kemudian sampailah 2 malaikat itu di kota Sodom, mereka menemui Lot, yaitu keponakan Abraham. Lot dan istrinya beserta kedua anaknya menyediakan hidangan untuk 2 malaikat itu. Tiba-tiba datanglah semua orang Sodom ke rumah Lot dan ingin menangkap 2 malaikat itu. Lalu malaikat itu membuat orang-orang Sodom buta sehingga mereka tidak bisa menangkap malaikat itu. Malaikat hanya menemukan 4 orang benar saja, lalu mereka meninggalkan Sodom Gomora. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api, lalu kota Sodom dan Gomora itu hancur semuanya. Mereka lari meninggalkan kota Sodom dan malaikat berkata jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti. Tetapi, istri Lot menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam karena tidak taat. Nah, adik-adik, serukan cerita dari Sodom dan Gomora. Apa yang bisa kita petik dari cerita tersebut? Nah, adik-adik, sebelum kita sampai pada kesimpulan cerita, kita akan menggali apa tujuan dari Sodom dan Gomora diceritakan. Nah, Sodom dan Gomora diceritakan agar Allah memelihara orang benar tetapi menghancurkan orang yang jahat. Tujuannya adalah memegang firman Allah dan hidup benar di tengah-tengah kejahatan. Ya, adik-adik, kakak punya beberapa pertanyaan. Siapa di sini yang bisa menahan cengeng jika dimarahin oleh mamanya? Angkat tangan, jujur. Kemudian, jika tidak dibelikan mainan, tidak teriak, tidak menangis, tidak gelisah jika tidak dibelikan mainan, tahan marah jika tidak dapat nilai bagus. Adakah di antara kita yang seperti begitu? Nah, tentang Lot, keponakan dari Abraham, yang hidup di kota Sodom yang penuh dengan dosa manusia. Dan setelah Lot tinggal di sana, Lot tahu itu kota penuh dengan dosa dunia. Namun dia tetap tidak mau ikut-ikutan mengenai kejahatan. Nah, siapa yang di sini adik-adik semua yang suka ikut kejahatan? Adakah yang suka ikut kejahatan? Semoga adik-adik tidak melakukan kejahatan ya di tengah-tengah dunia ini, atau di lingkungan masyarakat, atau di keluarga lah. Jangan suka ikut kejahatan. Nah, di sini
Di kota Sodom, Lot walaupun di tengah-tengah kejahatan, dia tetap melakukan kebenaran. Nah, keberanian dalam kebenaran tidak hanya omdo. Tahu omdo? Omongan doang atau hanya bicara saja. Tapi juga berani bicara memohon pada Tuhan demi satu kota. Di sini sebenarnya Abraham sudah mengetahui jika kota Sodom dan Gomora tidak berkenan lagi kepada Tuhan. Dan Abraham tahu bahwa sedikit yang melakukan kebenaran karena di dalamnya pada hidup sesuai keinginan hati dan daging mereka yang suka melakukan keinginan seperti berbuat jahat kepada sesamanya tanpa mengindahkan perintah Tuhan. Nah, yang penting bukan hanya Abraham, namun juga Lot ponakannya. Lot juga mengerti saat tinggal di kota Sodom, dia berada di tengah-tengah kejahatan. Nah, apa yang dilakukan Lot? Apakah Lot mengikuti gaya orang Sodom yang selalu mengikuti kejahatan? Atau mengeluh kepada Tuhan? Yang dia lakukan dalam Kejadian 19, Lot tahu malaikat menghampirinya sampai memaksa supaya malaikat itu masuk ke dalam rumah Lot. Lalu dihidangkan semua yang terbaik seperti Abraham lakukan kepada tamu-tamunya. Nah, di sini kita menjawab pertanyaan, apa sih tujuan dari malaikat-malaikat turun ke dalam kota Sodom dan Gomora? Tujuan malaikat datang adalah memusnahkan kota Sodom dan Gomora karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk memusnahkannya. Kita melihat cuplikan tadi adik-adik, diturunkannya batu-batu meteor untuk menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Namun, apakah sia-sia Abraham berdoa untuk saudaranya? Jelas tidak sia-sia. Karena dikatakan pada Kejadian pasal 19 ayat 29, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang-balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang-balikan itu. Nah, adik-adik, Tuhan di kota Sodom dan Gomora hanya menyelamatkan orang-orang yang berjalan dalam kebenaran seperti Abraham dengan keluarga Lot lainnya. Kemudian adik-adik, di sini kita akan mengambil dua kesimpulan dari kisah Sodom dan Gomora. Apa yang dapat kita petik dari tokoh Lot? Kita lihat Lot bahwa di tengah-tengah kejahatan dunia, dia tetap percaya dan mengasihi Tuhan. Dia tidak mengikuti gaya hidup dari kota Sodom dan Gomora yang selalu membuat kejahatan, kegaduhan di mana-mana. Tetapi Lot tetap percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan tidak pernah meninggalkan Tuhan sekalipun. Kemudian, apa yang kita dapat dari tokoh Abraham pada kisah Sodom dan Gomora? Nah, tokoh Abraham yang dapat kita ambil kisahnya yaitu apapun yang Abraham dengar perintah Tuhan, Abraham penuh belas kasih kepada mereka yang melakukan kebenaran dan teringat pada saudaranya dan meminta permohonan pada Tuhan jika keluarganya itu di pihak yang benar. Abraham juga tidak takut berbicara jika isi hatinya berkenan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, itulah tadi cerita mengenai Sodom dan Gomora. Semoga adik-adik paham dan dapat mengambil kesimpulan yang positif untuk kehidupan kita. Tetap melakukan kebenaran di dalam tengah-tengah di dunia ini. Jangan berhenti melakukan kebenaran, jangan cepat menyerah, dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan
ini. Sekian dari kakak. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Shalom. Ya adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi dengan pujian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya adik-adik, kita akan doa syukur dan syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Rosalina. Dipersilakan dengan penuh kasih. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kita akan berdoa syukur dan syafaat. Lipat tangan semua, duduk yang manis, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di surga, Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami panjatkan padamu di pagi ini. Terima kasih pimpinan Tuhan boleh kami alami. Tuhan boleh memberkati kami beribadah kepadamu, memuji memuliakan namamu, serta mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami sudah dengar bersama-sama, Tuhan bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, beri hikmat kepada kami, untuk memampukan kami melakukan firman yang kami dengar. Terima kasih, puji-pujian doa kami boleh panjatkan padamu Tuhan. Kiranya semua itu boleh berkenan di hadirat-Mu. Kami berdoa Tuhan, kami merahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan kasihani kami, pimpin kami, lindungi kami setiap waktu, setiap saat. Kiranya tuntunan pimpinan dan penyertaan Tuhan melindungi menyertai kami, khususnya di situasi yang kami alami saat ini Tuhan. COVID masih merajalela di mana-mana. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan melindungi menyertai kami, menjauhkan kami dari virus yang merajalela saat ini, sehingga kami selaku anak-anak tetap aman dalam lindungan pemeliharaan Tuhan, beribadah di rumah atau apapun yang kami lakukan di rumah, dimanapun kami berada. Kasih karunia dan perlindungan Tuhan kami mohonkan, Tuhan nyatakan kepada kami semua. Ya Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, kalau ada teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya memberkati perawatan-perawatan yang diterimanya, memberkati makanan, minuman, obat-obat yang dikonsumsi, sehingga lewat semua itu teman-teman kami yang mengalami kelemahan tubuh atau guru-guru kami kiranya boleh pulih kembali dengan kuat sehat untuk melanjutkan kegiatan dan kewajiban-kewajiban, khususnya tanggung jawab kami selaku anak-anak belajar baik di rumah maupun di sekolah. Ya Tuhan Bapa di surga, demikian juga Tuhan kalau ada yang mengalami duka cita yang mendalam, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah penghiburan dari Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan kepada setiap orang yang berseru kepadamu. Ya Tuhan Bapa di surga,
Kami berdoa juga Tuhan buat orang tua kami. Tuhan kiranya senantiasa memberi hikmat kepada orang tua kami ataupun wali atau siapapun yang berada bersama-sama kami. Tuhan bimbing dengan hikmat dari Allah untuk membimbing kami anak-anak sekolah minggu pada jalan yang Tuhan kehendaki, sehingga iman percaya kami senantiasa tumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, demikian juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu pengasuh-pengasuh sekolah minggu. Kiranya Tuhan menuntun, memberi kekuatan, kesehatan, prima, memberi hikmat kepada kami semua guru-guru sekolah minggu untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon ya Allah, kiranya semua yang kami butuhkan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, Tuhan sediakan bagi kami apa yang kami butuhkan. Ketika kami belajar di rumah ataupun di sekolah, Tuhan bimbing kami, berhikmat kepada kami, memampukan kami untuk memahami pelajaran-pelajaran yang akan kami terima dari guru-guru kami, agar kami boleh mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kami melalui Bapak Ibu guru di sekolah atau di rumah. Ya Tuhan, Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada pemerintah kami untuk mampu menangani keadaan di Indonesia ini Tuhan, khususnya bisa menangani COVID yang masih merajalela di mana-mana, sehingga nanti yang dalam waktu yang tidak lama COVID boleh hilang dari bumi ini. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, pimpinan penyertaan Tuhan selama seminggu ke depan ini. Kasih karunia pimpinan Tuhan kiranya menyertai kami, menjauhkan kami dari mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, hal-hal yang dapat membahayakan kehidupan kami selaku anak-anak maupun orang tua kami. Biarlah semua itu Tuhan jauhkan dari kami, sehingga kami semua tetap aman dalam lindungan pemeliharaan Tuhan, beraktivitas, belajar, dan melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki bagi kami. Dan minggu mendatang Tuhan pertemukan kami untuk boleh beribadah secara online kembali. Ya Bapa di surga, demikian juga para janda yatim piatu ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa mengasihi mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan tiap-tiap hari. Ampuni dosa-dosa kesalahan kami ya Tuhan, yang senantiasa kami perbuat melawan kehendak-Mu. Sambut kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita bersama-sama membawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan pujian berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya adik-adik, kita akan mendoakan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dipersilakan kepada Kakak Meti untuk berdoa. Tersilakan. Adik-adik yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, atas persekutuan indah yang boleh Engkau kembali layakkan bagi kami anak-anak-Mu. Kami boleh bersekutu memuji dan memuliakan akan Engkau
dimanapun di dalamnya kami boleh mendengarkan sebagian kecil dari cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus sebagai ungkapan rasa syukur kami telah memberikan persembahan kami. Kami mohon kiranya Engkau mau memberkatinya, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk pelebaran firman-Mu dan dapat kami gunakan dimanapun persembahan ini diperuntukkan. Ya Tuhan Yesus, inilah kami, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput adik-adik semua untuk di rumah untuk makin berdiri. Mari kita menyanyi pujian Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu kali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya adik-adik, untuk doa penutup dipersilakan kepada Ibu Kori. Disilakan. Nah, anak-anakku yang kasih dalam Tuhan, ibadah kita telah selesai, namun sebelumnya mari kita tutup dengan doa, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, berkat pengasihan dan tuntunan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami telah melaksanakan ibadah kami dengan baik. Inilah Tuhan doa kami, dan syukur dan terima kasih yang kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu atas berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya adik-adik, rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Diucapkan terima kasih kepada adik-adik di rumah yang sudah mengikuti ibadah dari awal sampai berakhir pada saat ini. Dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.